Ya. Bang, kemarin ada update dari Polda Metro Jaya yang menyebut laporan Mawar terhadap IR dan IF itu sudah masuk tahap sidik. Mungkin seperti apa sih, Bang? Ya, itu kan perjalanan proses hukum. Kalau perjalanan proses hukum itu tentunya ada laporan kemajuan daripada proses ya. Kalau dilihat di sini ada, apalagi ada alat buktinya berupa alat elektronik atau CCTV ya. Jadi mungkin ya kita menghargai proses hukum, tetap kita mengawal kasus di Polda yang terutama adalah bagaimana kasus ini berjalan sesuai apa yang adanya ya, sesuai dengan yang kita sama-sama inginkan, yaitu sesuai ya. Insanul, terkait nanti akan adanya bukti tambahan dari Mawar terkait laporan yang di Polda. Ya itu dia namanya bukti ya, tentunya Insanul juga memberikan bukti-bukti juga tambahan ya, bukti tambahan dan memberikan saksi-saksi nanti kalau ada saksi yang akan dihadirkan. Ya kita tetap menghargai proses hukum aja sampai dengan nanti karena proses sidik ini kan udah mulai lebih dalam menguji apakah alat buktinya nanti bisa kita sampaikan. Tinggal buktinya kan harus diuji juga secara laboratorium kan, karena akan ada panggilan lagi untuk Insanul kan terkait sekarang kan udah naik sidik nih, udah ada panggilan lagi kan? Ya, tentunya biasanya kalau setelah diterimanya surat SPDP, surat dimulainya penyidikan, itu pelapor dipanggil lagi, ya, dipanggil dimintai keterangan sebagai keterangan BAP namanya, berita acara pidana. Dan kemudian setelah itu baru mungkin ya Insanul atau Inara Rusli yang dipanggil nanti untuk dimintai keterangan BAP ya, pendalaman. Ternyata kemarin ada kejadian antara yang mengambil ilegal akses yang bermain lah sampai ada. Jadi kalau ini illegal access tentunya proses hukum masih berjalan, ini sudah naik tingkat penyidikan, tetapi ada hal-hal penting nanti karena mungkin saksi-saksi yang sudah dihadirkan dan juga terakhir saksi kunci juga yang kita maksud saksi kunci ini adalah ART-nya juga ini ada ketidaksesuaian. Tentunya pihak polisian nanti kita meminta agar bisa dilakukan konfrontir karena ada perbedaan ya pernyataan, karena jelas di sini kalau dilihat dari berbagai peristiwanya tentunya ada beberapa poin-poin nanti akan kita sampaikan ke penyidik dan rekan-rekan media bisa mengawal ya seperti apa nanti proses sebenarnya ya. Dan kenapa kamu berpikiran tidak adanya niat yang dari orang-orang yang mengasih video? Sekarang ada buktinya dan buktinya jelas. Apa yang kita boleh filmkan? Nanti takut mendahului penyidik gitu. Ya, jadi semua tuh merujuk kepada bukti ya. Kalau kita bicara laporan LP pasal illegal access, tentunya illegal access ini bagian pasal yang disangkakan itu adalah mengambil alat elektronik tanpa hak. Tapi di sisi lain kita mempunyai alat bukti lain, ya, yaitu berupa satu percakapan yang pertama, yang kedua adalah kita lihat di sini ada perbedaan waktu dari pengambilan CCTV itu, ya, itu di-delay selama 2 bulan lebih, ya, dari mengambil CCTV itu. Sedangkan kalau kita bicara masalah adanya satu tindakan untuk mengungkap satu fakta, kenapa harus di-delay 2 bulan? Dan ternyata memang kita lihat ada runtutan beberapa peristiwa, dugaan transaksional, tapi nanti kita nggak bisa mendahului, biarkan penyidik dari Barreskrim Cyber yang bisa menilai ini nanti, karena di sini jelas akhirnya muara dari permasalahan ini adalah muara ke Polda Metro. Dan Polda Metro ini jelas yang dijadikan alat bukti, ya,
salah satu alat bukti dari 3 alat bukti kalau dilihat dari yang disampaikan oleh pihak Polda Metro. Makanya oleh karena itu kita bermohon kepada Polda Metro agar kasusnya Mas Insano itu agar dipospon dulu, karena kita minta kepastian hukum pertama. Yang kedua adalah ini kasus rumah tangga yang sebenarnya adalah kasus rumah tangga yang dugaan buat kita adalah ya dikemas ataupun dibentuk segimana rupa sehingga ini masalah terlalu besar. Karena kita lihat di sini bahwa kasus ini kalau dikatakan ada hal-hal yang menyangkut daripada kasus di Baris Krim. Kenapa? Nanti kita lihat nih apakah bisa dijadikan satu acuan atau tidak.